Ya, di video kali ini kita akan membahas transformasi geometri yang terakhir untuk yang titik, setelah sebelum-sebelumnya kita sudah membahas 4 subbab ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang transformasi matriks. Nah, di pembahasan transformasi matriks ini yang pertama akan kita bahas yaitu tentang transformasi matriks itu sendiri. Berarti nanti kita akan mentransformasikan suatu titik dengan menggunakan matriks ya. Apabila kita petakan, misalkan ada titik A yang koordinatnya x, y, kemudian kita transformasikan dengan matriks A, B, C, D, maka dia akan menghasilkan titik A aksen, yaitu x aksen, y aksen. Dimana untuk mencari x aksen, y aksen itu kita dengan mengalihkan matriks A, B, C, D dengan titik asalnya yaitu xy. Nah, matriksnya ini pasti ordonya 2x2 ya, karena kan ini dimensi 2 nih, titiknya hanya x, y saja. Oke, contohnya nih, misalkan hasil transformasi matriks, titik A, misalkan titik A yang koordinatnya 1, -2 terhadap matriks -1, 3, 3, 2. Oke, kita akan mencari hasil bayangan dari titik A ini. Oke, berarti untuk mencari x aksen, y aksennya, kita kalikan matriks -1, 3, 3, 2 dengan titik asalnya yaitu 1, -2. Berarti kita menggunakan perkalian matriks ya, berarti yang ini baris dikalikan kolom. Oke, tinggal kita kalikan, berarti -1 kali 1, berarti sini -1 ditambah 3 kali -2, 6. Berarti sini hasilnya -7 ya. Kemudian yang kedua, 3 kali 1, 3 ditambah 2 kali -2, 3 ditambah -4, berarti -1. Sehingga hasil transformasi titik A terhadap matriks ini yaitu adalah A aksen yang titiknya -7, -1. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, masih tentang transformasi matriks, tapi kita kaitkan dengan luas suatu bangun datar ya. Misalkan suatu bangun datar itu memiliki luas L. Nah, apabila luasnya itu kita transformasikan dengan matriks A, B, C, D, maka luas hasil transformasinya itu adalah L aksen. Dimana untuk mencari L aksen itu adalah dengan nilai mutlak dari determinan matriksnya. Misalkan ini matriks A, ini ya, berarti determinan dari matriks A dikalikan dengan luas dari bangun datar yang awal, luas bangun datar yang asalnya. Kenapa ini harus nilai mutlak? Karena kan nilai determinan bisa saja bernilai negatif ya, tetapi karena luas suatu bangun datar itu pasti bernilai positif, maka determinannya pun harus bernilai positif, seperti itu. Contohnya misalkan, misalkan ada suatu persegi panjang ABCD, di mana titik A itu koordinatnya -2,1, kemudian titik B koordinatnya -2, -1, kemudian titik C koordinatnya 1,-1, dan titik D koordinatnya 1,1. Kemudian persegi panjang ini itu ditransformasikan
ditransformasikan terhadap matriks 3, 1, 6, 3 ini ya. Ini akan kita cari yang pertama luas persegi panjang ABCD-nya, kemudian kita akan cari luas hasil transformasinya. Nah, untuk memudahkan kita mencari luas dari persegi panjangnya dulu, boleh kita masukkan titik koordinat ini dalam bidang koordinat kartesius ya. Seperti ini. Ini misalkan sumbu X, sumbu Y. Ini hanya ilustrasi saja ya, berarti tidak usah menggunakan ukuran sebenarnya juga tidak apa-apa. Kemudian ini titik A, negatif 2,1. Berarti kan negatif 2,1 kurang lebih di sini ya. Ini titik A. Kemudian titik B-nya negatif 2,1, berarti di sini. Ini titik B. 1,1, berarti di sini ya. 1,1 di sini titik C. Kemudian 1,1 di sini titik D. Kita tulis dulu, berarti sini 1,1, kemudian ini 1,1, yang ini negatif 2,1, terakhir negatif 2,1 seperti ini. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, rumus dari luas persegi panjang kan itu adalah panjang kali lebar ya. Berarti kita cari tahu dulu nih panjangnya itu berapa dan lebarnya berapa. Yang namanya panjang kan berarti misalkan identik kita boleh lah ya untuk mencari panjang, berarti jarak dari A ke D atau jarak dari B ke C. Jaraknya dari sini berapa? Dari sini jarak dari A ke D itu berapa? Nah, bisa kita lihat di sini kan titiknya negatif 2, kemudian di sini titiknya 1 ya, titik di sumbu X nya. Berarti jarak dari negatif 2 ke 1 itu adalah 3 satuan. Misalkan boleh nih kita lihat petaknya nih 1, 2, 3. Jaraknya dia 3 satuan. Berarti bisa kita tulis di sini untuk AD itu panjangnya 3 satuan. Nah, sekarang untuk yang lebar misalkan kita gunakan yang sisi AB di sini. Sisi AB berarti kita cari jarak dari A ke B itu berapa. Nah, di titik A ini kan di sumbu Y nih, sumbu Y-nya di sini 1 titiknya. Nah, untuk yang titik B, sumbu Y-nya itu adalah negatif 1. Berarti jarak dari 1 ke negatif 1 itu berapa? Jaraknya adalah 2 satuan ya. Ini kan 1 satuan, kemudian ini 2 satuan. Berarti AB itu sama dengan 2 satuan. Nah, panjang kali lebar, tadi kan panjang kita misalkan AD, dan lebarnya kita misalkan AB. Berarti AD kali AB, 3 kali 2, sama dengan 6 satuan. Ini baru luas persegi panjang ABCD-nya, gitu ya. Ini kita ganti deh, jangan luas, berarti sini luas ABCD. Nah, sekarang kita mau nyari L aksennya atau luas hasil transformasinya. Berarti terlebih dahulu kita cari determinan matriks ini. Misalkan ini adalah matriks A, berarti kita cari determinan A-nya terlebih dahulu. Determinan A-nya berarti kan 3, 1, 6, 3. Berarti di sini kita kalikan ya, 9 dikurangi 6. Silakan diingat-ingat lagi bagaimana cara mencari determinan. 9 kurangi 6 sama dengan 3. Berarti untuk mencari luas hasil transformasi dari persegi panjang ABCD itu adalah nilai mutlak dari determinan A dikalikan dengan luas persegi panjang ABCD-nya itu. Berarti nilai mutlak dari 3 dikalikan 6 satuan. Ya, berarti sama dengan hasilnya nilai mutlak dari 3 kan 3 ya. Berarti sini 18 satuan. Artinya luas hasil transformasi dari persegi panjang ABCD itu adalah 18 satuan. Oke, itu 2 pembahasan mengenai transformasi matriks, bagaimana cara mencari bayangannya, dan yang kedua bagaimana cara mencari luas hasil transformasi, di mana luasnya itu adalah luas bangun datar.